Di seri video kita kali ini, kita akan belajar mengenai cara kita untuk problem solving dari awal sampai akhir. Dari kita awalnya memiliki sebuah problem, misalkan dalam contoh ini adalah misalkan kita memiliki sebuah budget. Misalkan setiap bulan kita memiliki penghasilan sekitar 9 juta dan kita punya budget untuk jajan misalkan 7 juta. Maka berarti kita akan memiliki daily pool untuk jajan sebanyak kurang lebih misalkan 330.000. Nah, misalkan kita bayangkan bahwa kita udah expense berapa hal dan kita pengen ketika kita sudah jajan, misalkan sudah jajan sebanyak 400.000, kita ingin tahu monthly budget kita sisanya berapa dan untuk besok kira-kira budgetnya berapa. Dan untuk video kita kali ini kita akan fokus terhadap membuat UI dan setelah itu kita juga akan fokus bagaimana caranya agar UI ini maintainable. Jadi untuk video kita kali ini, video yang pertama kita akan fokus kepada UI. Setelah itu kita akan fokus untuk membuat kontrak, apa aja komponen kita yang butuh menjadi state, apa aja yang di komponen kita yang akan menjadi props, sehingga kita bisa memiliki komponen yang maintainable. Sehingga nanti misalkan kita sudah integrasikan dari seluruh komponen ini ke UI framework kita, maka ini seharusnya akan jauh lebih mudah dan jauh lebih enak. Dan misalkan suatu hari kita kembali lagi ke project ini, harusnya kita tidak dalam keadaan menyesal ketika melihat kok kenapa saya melakukan ini seberantakan itu ya. Setidaknya itu hopefully yang akan kita alami setelah berapa bulan ketika kita udah menyelesaikan project ini dan kita udah nggak balik-balik lagi, sehingga kita berharap bahwa ya setidaknya codingannya terlihat rapi. Dan target dari series ini adalah agar kita belajar end to end. Yang pertama adalah membuat UI-nya, dan juga kita berusaha untuk problem solving, kira-kira apa aja yang perlu di state, apa yang jadi props, dan requirement apa yang sebenarnya harusnya ada di komponen kita. Dan setelah itu nanti kita juga berharap bahwa nanti di video-video selanjutnya kita akan mengintegrasikan dengan database, mengintegrasikan dengan UI framework, dan lain sebagainya. Hopefully, jika teman-teman selesai menonton video ini, teman-teman akan belajar mengenai problem solving, dan juga mungkin teman-teman bisa, misalnya teman-teman baru junior atau mungkin medior, teman-teman bisa belajar beragam teks-teks yang mungkin baru pertama kali teman-teman dengar, yang bisa jadi akan membantu teman-teman di project baru teman-teman. Dan teks-teks yang akan kita pelajari di video kita kali ini adalah React, Remix, Postgre, Drizzle, Tailwind, dan mungkin nanti kita akan menambahkan beberapa teks-teks ketika saya sudah mulai melakukan video series ini keseluruhannya. Dan sebelum kita lanjutkan, ada sedikit promo bahwa Rea punya Discord. Jadi misalkan teman-teman pengen ngobrolin masalah engineering, full stack, dan mungkin AI, teman-teman bisa join dari Discord kami. Masih baru banget, masih anget banget. Bisa cek di description ya. Oke, untuk project ini mungkin kita better planning terlebih dahulu kira-kira apa yang kita pengenin. So yang pertama adalah saya ingin untuk ada beberapa requirement mungkin ya. Requirements mungkin yang pertama adalah monthly pool budget. So basically apa ini? Maksudnya jadi intinya ketika kita udah berubah bulan, jadi misalnya kita gajian biasanya bulanan kan ya. Nah monthly pool ini bakal kita ambil dari sini. Jadi kita taruh dari budget kita. Jadi misalkan kita bulan ini misalkan kita taruh P 10 juta misalkan kita dapat gajinya, maka bisa jadi kita taruh di monthly poolnya ini, jadi kita pakai dari budgetingnya untuk semacam mungkin kayak ya sisaan lah ya, biasanya kita udah bayar tagihan dan sebagainya, misalkan kita berakhir di sisa kebutuhan yang bisa dipakai untuk harian itu 7 juta misalkan, berarti pool untuk daily budgeting ini di 7 juta. Setelah itu kita bayangin lagi ada daily pool. So daily pool itu adalah pool dari yang kita dapetin per hari. Jadi kita ubah monthly menjadi daily. Tapi juga ini 30 hari juga nggak mesti 30 hari ya. Jadi ini bisa jadi sisa hari. Jadi ini sisa budget, sisa monthly pool dibagi sisa hari. Ya mungkin kita bisa start dari pakai spreadsheet dulu. Jadi misalnya kita bayangin kita punya 7 juta untuk kita spend.
di bulan ini, maka sisa hari misalkan 30. Jadi dari hari ini kita hitung juga sisa hari 30. Monthly remaining jelas masih 7 juta dan daily budget di 233.000. Maka misalkan kita hari ini pengeluarannya nggak banyak-banyak, misalkan kita cuma ngeluarin 150.000. Maka untuk yang ini berarti ini kan 29. Ini sama dengan monthly remaining dikurangin daily expense dari yang sebelumnya persis. Daily budget kini masih sama persis, yaitu adalah dari B3, B4 dari kolom B dibagi dengan kolom A. Jadi seharusnya dari daily budgetnya akan bertambah. Dan misalkan sekarang daily expense jadi lebih gede, 350.000. Dan seharusnya kita bisa tinggal drag down aja ini. Kita lihat sekarang daily budgetnya berkurang. Jadi terkadang misalkan kita something yang nggak terlalu kompleks mungkin dari perhitungan untuk formula dari kita nanti taruh di project kita, maka kita bisa jadi simulasiin dulu aja di Google Sheet, sehingga ini mempermudah juga kita nanti ketika kita mau benar-benar merumuskan. Jadi misalkan kita taruh sini, kita bisa mungkin kita tulisnya previous day daily pool dikurangin previous day expense dibagi sehari, kurang lebih kayak gini. Dan saya juga pengen untuk tiap expense itu harus ada kategorinya, dan tiap expense itu berbeda row of datanya. Jadi mungkin ya kurang lebih kayak gini. Jadi maksudnya kita nggak pengen ngepooling misalkan ada beberapa expense sekaligus dalam satu hari. Misalkan bensin, kita beli bensin 2 kali, maka masing-masing bensin itu dihitung satu expense. Jadi mungkin kita bisa tambahin EG, mungkin mengeluarkan dana untuk bensin 2 kali per hari 2 kali, maka masing-masing pengeluaran dipisahkan, harus diinputkan di kelihatannya masuk akal seperti ini. Terus juga kelihatannya kita juga perlu untuk bisa lihat previous days data dan juga bisa input data untuk hari-hari sebelumnya. Dan mungkin kita keep it simple. Katanya untuk ini udah cukup kompleks untuk our requirement. Jadi nanti ketika mungkin kita bisa tambahin lagi requirement jika misalkan kita rasa bahwa masih bisa tambah-tambahin. Maybe kita bisa tambah-tambahin later. Mungkin saya penasaran misalkan sama V0 apakah dia bisa langsung share apa enggak ya, langsung paham apa enggak. Jadi coba buat UI untuk aplikasi daily budgeting di bawah. Kita coba dulu aja. Oke, something yang saya pribadi amazed sama V0 ini cukup understand the requirement ya. Cukup, sekalipun requirement sebenarnya cukup kompleks, tapi untuk daily misalkan something yang daily kita butuhin, mungkin kita misalkan salah satu project yang saya pribadi ngerasa bahwa saya akan butuhin yaitu daily budgeting, maka this is pretty much it sebenarnya. Mungkin saya bakal ada improve lagi. Oke, satu hal yang mungkin saya ingin tambahin adalah karena ini adalah aplikasi untuk menghitung dari remaining monthly budget, maka saya juga butuh untuk set new month, dan juga di title-nya juga harus kelihatan current month itu apa,
mungkin nggak harus di title, cuma intinya juga harus kelihatan title, harus kelihatan karena itu apa. Dan budget yang saya keluarkan sekarang kan di hari ini masuk ke month apa. Mungkin kayak gini nih masih kelihatannya masih cukup abstrak. Hopefully kita lihat apakah V0 itu bisa fix apa enggak ya. Oke, di sini kelihatannya cukup dipahami oleh V0 ya. Kita bisa set Newman dan mungkin sebenarnya Kia Steams oke, nggak masalah. Jadi kita bisa set Newman for November 2024. Jadi misalkan kita udah tanggal 25, misalkan kita bisa klik ini terus langsung set Newman. Dan mungkin sini saya pengen tambahin aja ada placeholder kali ya, jadi lebih enak. Jadi ada semacam placeholder untuk current month, untuk current day. Add placeholder for current day for demo. Jadi kita pengen lihat aja. Jadi kalau misalkan current day-nya tuh kayak gimana. Oke, kelihatannya dia salah paham. Mungkin kita bakal ganti aja dari prompt ya. A placeholder for current day expenses. A placeholder mungkin ya. Add dummy data. Hopefully kita berhasil. Ini kelihatannya sudah cukup oke. Jadi masa ketika kita berhubungan sama V0, kita lebih fokus sama tampilan ya. Jadi mungkin masalah fungsionalitas mungkin banyak yang masih kita bisa improve, tapi overall secara tampilan kayaknya kita bisa ngebangun aplikasi based on this UI. Terus sekarang kita akan setup dari projectnya aja. Di sini saya akan menggunakan Remix dikarenakan saya pribadi lebih familiar dan lebih suka sama Remix, dan ketika saya coba lihat lagi dari dokumentasi Next.js, saya ngerasa bahwa itu udah cukup terlalu kompleks untuk kebanyakan teman-teman untuk pemula baru belajar langsung pakai Next.js 4P. Itu kayak terlalu kompleks dibandingkan Remix. Itu masih jauh lebih simpel, sekalipun mungkin nggak simpel-simpel banget dari pembelajaran ketika buka langsung dokumentasi. Oke, di sini kita tulis saja budgeting project. Kita enter. Oke, di sini kurang lebih sudah selesai dalam kita menginit dari Remix-nya. Kita bisa masuk aja ke project-nya, budgeting project. Selanjutnya kita bisa langsung npm run dev aja. Lalu kita buka dari browser kita. Sehingga seharusnya kita akan memiliki tampilan seperti ini. Nah sekarang, enaknya dari menggunakan V0 adalah kita bisa langsung menambah ke codebase. Cukup dengan kita mengklik yang ini, lalu kita bisa copy dari komennya. Lalu kita tinggal paste aja. Di sini kita enter aja. Kita akan pakai New York aja untuk di sini. Neutral. Kita mungkin akan leave it everything at default untuk sekarang. Dan di sini kita lihat bahwa kita berhasil untuk membuat dari UI komponennya, dan masing-masing UI yang dibutuhkan untuk komponen ini maka sudah juga ditambahkan oleh shadcn. Dan untuk remix di sini mungkin ada error ya. Jadi teman-teman bisa mencari dari discussion ini, dan teman-teman bisa copy dari font family ini dikarenakan memang ketika kita lihat di sini, kita lihat di tailwind.config.ts, maka seharusnya dia kemungkinan ada problem di bagian font family-nya. Jadi kita coba untuk pas dulu aja, kita fixing dari ini, kita fix, dan kita hapus bagian sans yang ini. Kita save. Oke, sini ada tambahan yang perlu kita tambahin lagi. Kita save sekarang. Sekarang kita coba jalanin dari servernya. Oke, sekarang kita balik lagi ke browser. Dan kita lihat hasilnya seperti ini. Terus ini belum ada apa-apanya dikarenakan memang kita belum menaruh komponennya di root yang paling utama, paling luar. Oke, di sini saya sedang melihat dari current daily budgeting, ya list yang baru kita bikin. Kita lihat bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan di sini kita perlu untuk menaruhnya di roots index.tsx ya. Jadi kita taruh aja. So, mungkin untuk sekarang kita akan hapus saja seluruh konten dari indeks ini. Kita ganti menjadi daily budgeting. Coba kita save dulu.
Dan setahu saya, seingat saya harusnya nggak ada prop something yang kita perlu pass. Dan sepertinya tidak ada. So harusnya cukup bisa berjalan seperti itu aja. Dan kita lihat kurang lebih seperti ini. Jelas masih ada yang mungkin kita bisa fix seperti ini dan sebagainya. Cuma kita akan lakukan satu persatu. Oke, so mungkin kita akan start dari sini dulu aja. Kita ambil yang mikro-mikro dulu aja untuk di fix. Dan kita lihat sebelumnya kelihatannya cukup simple ya untuk dari UI-nya berhasil membuat seperti ini. Jadi ada koma-koma seperti ini. Mungkin kita bisa ganti di titik, cuma itu nggak sepenting itu untuk sekarang. Jadi kita ingin yang penting bisa ada denominator. So kelihatannya ini cukup. Kita coba dulu aja. Oke, kelihatannya cukup seperti ini. Oke, sekarang mungkin sebelum kita lanjut, saya pribadi ingin kita membahas mengenai responsibility ya. Responsibility dari komponen ini. Jadi ini akan memberikan kita scope kira-kira apa aja yang perlu kita berikan, state apa yang perlu kita berikan ke komponen ini. Jadi kita lihat sini bahwa di sini kita punya current man. Jadi jelas kita perlu ngasih tahu bahwa current man itu apa. Jadi kita bisa ngirim sebagai props. So, mungkin kita bakal warna kuning untuk props. Props. Ini warna kuning. Ini juga kita bikin jadi props. Ini juga di props. Dan mungkin kita props ini kita benar ngasih seadanya, jadi kita bisa jadi ngasih cuma objek doang yang berisikan current man, monthly budget, dan daily pool budget semua kita berikan berupa props. Dikarenakan ya ini something yang kayaknya nggak perlu dia handle, logiknya nggak perlu komponen handle, kita bisa ngasih aja ke responsibility untuk handle dari logiknya itu ke atas, alias ke either ke parent komponen atau jangan-jangan ke rootnya dan sebagainya. Dan juga di sini kita perlu array of expenses. Array of expenses dan ini juga kita jadiin sebagai props. Nah, mungkin something yang bisa jadiin state. Kita hijauin state. State. Maka state ini juga bisa jadi state, previous day dan next day. Dan nanti jadi sehingga kita bisa ke previous day dan next day. Terus nanti kita kasih ke, jadi ada namanya on change dari day, on change dari date, atau mungkin on date change. Maka ada on date change, kita bakal ngasih tahu ke parent, tapi kita udah bisa klik ini terlebih dahulu, udah pindah ke previous day terlebih dahulu, tanpa kita harus menunggu parent untuk mengembalikan terhadap seluruh expense daripada hari sebelumnya. Selanjutnya ini juga kita bisa jadiin state, jadi kita bisa jadiin internal state, kan ini form. Dan sini juga ada set Newman, ini kan ada ngasih budget ya, jadi budget untuk Newman berapa, ini kita bisa jadiin state. Dan dikarenakan ini juga selectable, misalnya kita klik sini, ini selectable, so kita juga jadiin state. Dan yang di atas ini, yang ini seems nggak bakal berubah-ubah. Jadi ini maksudnya ini kita fixing aja bahwa ini bakal menjadi lihat dari 2 days. Jadi nggak bakal berubah sekalipun kita ke month, misalkan ke month dari Januari, Februari, maka ini nggak bakal berubah. Ini benar-benar static, cuma untuk today. I think that's a good strategy. Daily total, remaining, mungkin ini juga bisa, cuma ya ini cuma buat today aja. Jadi benar-benar cuma buat today. Dan ini nggak bakal berubah sekalipun kita pencet previous day dan next day. Dan mungkin nanti kita bisa pindahin ke atas sehingga benar-benar ngasih tahu bahwa daily totalnya berapa, dari remainingnya berapa. Atau mungkin enggak. I'm not sure about this. Kita nanti mungkin akan lihat strategi yang paling enak untuk yang ini di akhir, atau jangan kita hapus 100% juga bisa. Dan mungkin kita tetap, jadi maksudnya kan ketika kita budgeting itu kan paling enak ketika kita juga bisa melihat current budget itu berapa untuk current daily. Jadi misalkan kita udah ngeluarin sekian, kita ngeluarin budget kita 500.000 kan 500, lalu ini udah berkurang dikarenakan kita udah ngeluarin nyampe 350, berarti kan sisanya yang kita bisa keluarin sekitar 150 aja. Kita nggak bisa keluar lebih daripada ini, dan kita pengen tahu ini at least di hari ini kira-kira kita bisa jajan berapa lagi, maksudnya gitu. So mungkin dikarenakan kita pengen tahu sisaan ini,
mungkin better ditaruh di atas ya, kita nge-highlight bahwa oh ini penting sehingga bisa jadi ini bakal, tapi daily pool budget udah mencukupi harusnya. Kalau nggak ada yang kayaknya mungkin remaining dari budget kita perlu tambahin lagi. Jadi kita bisa tahu remaining budget hari ini berapa, dan daily pool budget ini mungkin kita bakal lihat kayak gimana enaknya nanti, apa jangan-jangan ini bisa jadi udah remaining pool budget aja. Jadi ini diganti sama remaining budget. Jadi daily pool budget juga kita ganti, atau nanti kita lihat aja enaknya kayak gimana. Jadi ketika saya pribadi misalkan bikin produk, saya pribadi seringkali lebih ke yang penting jalan dulu aja, kita bikin komponen-komponennya. Terkadang kita kepikiran bahwa oh komponen ini bisa jadi kita hapus, oh ada requirement yang berubah, dan itu lebih enak sambil jalan dibandingkan kita kita semuanya menerka dari awal. Dan dalam masalah strategi untuk props dan state sendiri, seringkali dari V0 itu nggak terlalu concern ya. Yang penting mereka bisa ngumpulin, memberikan apa yang sesuai requirement kita, dan at least bisa clickable ketika kita bermain di UI-nya. Jadi di sini kita lihat bahwa requirement-nya udah berubah drastis untuk current month sama monthly budget sama daily pool itu dikirim dari atas. Di sini soalnya logiknya banyak banget di sini. Ada US effect, ada monthly budget not found, ada calculate juga di sini. Sehingga ini terlalu banyak yang dihandle oleh komponen ini, sementara sebenarnya saya pribadi lebih prefer untuk ini di handle di atasnya aja. Jadi entah dari rootnya atau dari mana untuk nge-handle dari logic mengenai perhitungan daily pool budget, dari monthly budget dan sebagainya. Just untuk database nanti kita better nggak taruh di sini. Maksudnya di sini kan index.tsx ini merupakan tempat root kita, dan untuk database harusnya kita taruh beneran di database mungkin ya. Tapi untuk sekarang kita bakal handle semuanya di sini. Jadi kita at least lifting this up dulu dari prop sama state-nya. Jadi dari komponen ini seenggaknya nggak nge-handle dulu apa yang seharusnya nggak di-handle. Dan misalkan yang salah satu yang nggak di-handle adalah monthly budgets. Jadi monthly budgets ini setelah saya review dari codingannya adalah dia nge-handle dari seluruh month sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan kita punya di database kita punya month dari Januari sampai dengan misalkan sekarang ini adalah Oktober, maka dia bakal dikirim semuanya ke komponen kita. Dan ini nggak ideal. Seharusnya kita komponen ini cuma bisa ngelihat dari current month doang. Yang dia care cuma current month doang, even cuma ngelihat dari current day doang untuk sedetail dari expensesnya. So sekarang kita coba untuk lifting the functionality up, at least ke sini dulu. Nanti kita bakal lifting ke rootnya sendiri yang nge-handle untuk logic-logic dan sebagainya. Jadi setidaknya jangan sampai ada ini dulu, jangan sampai dikirim semua datanya. Dan kita akan ketika kita delete ini harusnya akan banyak error. Dan kita bakal coba untuk handle errornya satu persatu. Oke, misalkan jadi misalkan tiap kali saya punya requirement, jadi misalkan kayak saya minta kepada AI untuk ngelakuin something, codingan dan lain sebagainya, lalu saya ingin refactor, maka seringkali ada beragam strategi yang bisa kita lakukan, yaitu AI, habis itu kita nge-fix atau refactor something, dan kita ensure dulu bahwa itu sampai done dulu. Kita ensure sampai ini selesai dulu, at least bisa previewable. Misalkan sekalipun pakai dummy dan sebagainya, at least dia bisa kita ini nggak ada error dulu. Jadi kita bisa ngecek dulu bahwa ketika kita refactor yang ini bisa benar-benar berjalan. Oke, sekarang kita bakal ensure bahwa ini bisa berjalan terlebih dahulu. Initialize with the current month if no budget exists. Oke, monthly budget not fine. Oke, di sini kita lihat bahwa ada current month budget, dan di sini dia melihat dari current month itu apa. Jadi misalkan current month itu Oktober, dan dia bakal mencari dari monthly budget. Again, monthly budget itu berisikan seluruh data yang ada di sini. Jadi Januari sampai Oktober misalkan. Nah, ini kita bisa ganti, dan current month budget ini seharusnya dia berupa type-nya, di sini ada type-nya soalnya. Akan kita taruh sini aja. Current month budget, kita split, terus ini ada harusnya type of monthly budget. Jadi kita pakai ini current month, materi current month. Current month budget. Oke, ini kita pastiin ini kembalikan berupa monthly budget, dan kita bisa buat dulu aja dummy-nya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa isiannya adalah month. Mungkin kita current date dulu aja untuk sekarang.
Lalu di sini kita lihat ada budget kita taruh di 7 juta di situ. Expensesnya kita nolin. Oh, ada demo expenses. Oke, itu menarik. Maka itu aja kalau gitu. Oke, di sini jelas masih error dikarenakan masih ada instance dari monthly budget yang masih ada. Kita lihat dulu errornya apa. Selanjutnya kita lihat yang atas ini, use effect ini dipakai misalkan nggak ada budget exist. Jadi ini yang dipakai untuk previewnya V0 untuk memastikan bahwa kalau misalkan ada budget exist itu sesuai sama requirement kita, yaitu at least ada dummy budget. Cuma kita udah nggak butuh sekarang, kita hapus aja use effect-nya. Dan sekarang kita lihat error apa lagi yang tersisa. Oke, kita lihat error selanjutnya, monthly updated budgets sama dengan monthly budgets.map if you send month. Oke, sini misalkan ada expense baru, maka dia bakal ngelakuin ini untuk mengupdate dari, ya mungkin kita bakal komentar dulu aja. Soalnya kelihatannya kita masih butuh dari logiknya maybe nanti. Cuma untuk sekarang kita nggak pengen ada error itu terlebih dahulu. Kayak error selanjutnya apa? Send monthly budget, handle set new month. Oke, ini nggak dibutuhin lagi. Dan kelihatannya errornya sudah selesai semua. So ini enaknya di TypeScript ya. Jadi misalkan kita pengen refactor kayak gitu, tiba-tiba selesai dan kita seharusnya ketika kita save, at least seharusnya nggak ada error di codingan kita, di aplikasi kita. Dan memang ketika kita lihat cek harusnya nggak ada error, at least untuk sekarang. Oke, jika kita lihat lagi current month budget ini kurang lebih seperti yang udah kita bayangin ya, bahwa ini jadi props, bisa jadi props ya. Month-nya yaitu current month ini bisa kita kirim jadi props, monthly budget juga kita bisa kirim jadi props, expenses-nya ini yang berada di bawah ini jelas juga jadi props, cuma ini harusnya kayaknya nggak masalah sih, kita jadiin props dulu aja untuk sekarang. So kita ganti ini di props, kita taruh di atas ini, di props ini. Nah, kita perlu tahu dari type-nya adalah month, budget, and expenses. Seperti ini, dan kita kirim sini month, atau mungkin bisa juga kita taruh di current month dulu aja sehingga kita nggak, at least kita bertahap untuk ngefix dari bugnya. Jadi kita current month, budget, kita taruh seperti ini, dan objek yang tadi ini kita jadiin jadi bentuknya kayak gini. Terus kita bisa paste ke sini current budget, dan ini kita bisa hapus, kita bisa taruh di atasnya itu di index.tsx. So kita copy aja dan kita pindah ke index.tsx dan kita ganti untuk yang handle ini sekarang ini, dan ini kita bisa import dari type-nya. So kita pastiin dulu sebelum kita import, pastiin dulu dia export dulu dari monthly budgetnya, export type monthly budget, atau mungkin kita taruh dulu aja di sini karena, atau mungkin kayaknya nggak ada yang menggunakan monthly budget lagi type-nya, jadi kita bisa taruh aja di root kita untuk ngehandle dari monthly budget seperti ini. Tapi kayaknya di sini juga dibutuhin soalnya yang di atas ini monthly budget, atau enggak? Iya, sini perlu monthly budget. Oh enggak deh, kita bisa ganti di sini, mungkin export aja nggak apa-apa, export monthly budget, dan komponen ini kita ganti menjadi monthly budget, lebih mudah. Monthly budget seems fine. Oke, dan sekarang kita bisa nge-import dari monthly budget seperti ini. Dan nanti mungkin idealnya adalah ini monthly budget ini mungkin idealnya adalah di tempat tersendiri, di file sendiri untuk type sistemnya. Cuma untuk sekarang nggak masalah, kayak gitu dulu aja. Kita lihat lagi monthly budget. Oke, sekarang kita lihat bahwa kita udah lifting up dikarenakan again kita tadi ada punya agreement bahwa ini harus dijadiin props dan bukan jadiin state. Jadi kita perlu lifting, at least kita perlu untuk sekarang lifting the state up dulu, sehingga yang handle responsibility untuk monthly budget bukan
dari komponennya. Oke, sekarang kita hapus current month budget sini. Nah, sekarang kita lihat bos, sini ada calculate daily budget. Calculate daily budget ini kan ya sini ya, daily budget, daily pool budget. Jadi budget yang bisa kita gunakan pada hari ini, gitu yang ini. Dan ini seharusnya logiknya bukan dihitung oleh this komponen. Jadi komponennya cuma nge-show doang, dan nanti yang hitung harusnya atasnya. Jadi kita bisa lihat sini current month budget dan expenses. Ya di sini state-nya bisa sekarang harusnya kita tinggal pindahin aja 100%. Tapi kita lihat dulu returnnya berupa apa. Returnnya harusnya cuma berupa angka ya. Kita lihat dulu aja. Data script ya number. So let's just paste it. Number. Calculate daily budget. Terus kita akan tetap pindahin ini semuanya. Dan seharusnya nggak ada error ketika kita taruh sini 100% as is. Harus taruh as is aja sih. Seperti ini. Oke. Nah, paling dummy expensesnya yang perlu kita kirim. Expense-nya kita bisa kirim berupa type-nya. Seperti type expense, dan dummy expense-nya kita taruh di routing kita. Kita taruh luar juga nggak apa-apa harusnya. Oke. Dan dummy expense-nya kita akan hapus 100%. Kita save. Dan sini ada kesalahan, yaitu harusnya dia berupa function yang menghasilkan number. Dan kita paste dari calculate daily budgetnya ke komponennya. Kita save. Di sini ada error lagi. Current month budget juga perlu kita kirim. Selanjutnya error, current date is not defined, dan current date as simple as kita ngirim ini aja. Dan ada end of month. Juga ada fungsionalitasnya di sini. End of month itu ngambil dari nggak ada logic ya for some reason. Di sini end of month, oh ada di data FNS. So kita bisa add missing import aja. Terus nanti dia bakal otomatis ditambah di sini. Kita tunggu aja. Oke, seperti ini. Kita save. Oke, current date masih undefined karena saya belum naruh current date-nya. Oh, current date-nya di luar harusnya. Kita save lagi. Dan kita lihat at least kita berhasil menampilkan lagi dari komponennya. So, kita balik lagi ke komponennya, dan di sini kita akan lihat apakah sudah sesuai dengan tadi agreement kita yang mana jadi di props dan yang mana di state. Dan di sini kita lihat bahwa current budget, at least current budget kan yang ini, itu udah jadi props. Dan untuk daily pool budget juga dia ngirimnya seharusnya di props. Ya, calculate daily budget kita jadiin props dari function. Dan ini harusnya nggak function, kita bisa ngirim number aja harusnya. So kita ganti aja dari ini jadi daily budget seperti ini, daily budget. Lalu kita inginkan cuma numbernya aja. Jadi di index.tsx nya kita beneran ngirim cuma angka aja. Jadi udah dikalkulat terlebih dahulu.
Oke, calculate daily budget, dan di sini current month budget harusnya di daily budget. Daily budget harusnya calculate daily budget dan kita jalankan functionnya. Seperti itu. Oke, nggak ada error. Dan mungkin ini enaknya ketika kita melepas ide, maksudnya lepas diri kita dari codingan dan kita benar ngebayangin kira-kira enaknya apa prop sama state yang ada di komponen ini, sehingga kita benar keluar daripada bias dan benar-benar memastikan bahwa apa yang dikirimkan sebagai prop sama state itu hanyalah apa-apa yang memang ideal. Jadi jangan sampai gara-gara kita ngelihat kayaknya lebih gampang kalau misalkan saya nggak ngodingin ini dibandingkan ngodingin ini, itu membuat kita jadi merasa bahwa ya udah ini di prop saya deh, dikarenakan lebih mudah saya lakuinnya, itu nggak better untuk keseluruhan. So kita hapus ini daily budget, kita hapus lagi, kita save. Oke, sekarang kita lihat bahwa current month dan set current month ini kayaknya masuk akal, masih start of month new date, which is fine. Dikarenakan kita memang butuh dapetin dari start of month-nya dan ini yang ditaruh buat di sini. Tapi kayaknya kita bisa ngirim ini dari luar ya. Jadi current month ini bisa kita kirim aja dari props dibandingkan dari komponen ini yang berhubungan sama yang memikirkan kira-kira current month ini apa, current month sekarang tuh apa. So let's just kirim current month-nya. Atau sebenarnya dia, tapi nggak usah, nggak apa-apa. Kita current month jadi selektor aja kayak gini. Dan current month ini berupa date. Karena ini selektor ya. Dan mungkin kita tulisnya current month default, atau mungkin default current month. Default current month. Default current month. Default current month-nya berupa date. Date seperti ini. Jadi current month-nya, tapi kayaknya nggak perlu, soalnya kita lihat lagi di sini bahwa current month itu, yang ini kan current month itu sebenarnya berhubungan sama ini, atasnya ini. Kayaknya nggak perlu. Coba kita lihat dulu dari codingan kita current month ini dipakai buat apa sebenarnya. Dari state current month ini. Ya, ini at this end of month dalam kurung current month handle set new month. Untuk dapat dia buat ngikutin kira-kira end of month-nya apa. Terus nambahin satu buat dapetin next month-nya itu apa. Jadi dia perlu current month. Dan kayaknya nggak perlu default current, soalnya again di monthly budget kayaknya kita udah menspesify bahwa current month itu apa. Ya, ini ada month, budget sama expenses. So katanya ini udah cukup. Jadi kita bisa pakai dari monthly budget month ini aja. So kita hapus saja. Jadi karena kan kita juga tadi ada agreement bahwa kalau misalkan kita pindah hari, misalkan di hari pindah ke September misalkan, atau misalkan ke Januari, Agustus dan sebagainya, kita nggak bakal merubah ini. Jadi ini sama ini nggak bakal berubah. Current month sama monthly budget ini nggak bakal berubah. So seharusnya nggak ada perubahan sama sekali yang terjadi sama ini dan ini. Jadi seharusnya safe untuk kita menghapus ini karena kita memang basically nggak pengen berubah. Ini default current month, dan kita bakal tunggu aja sampai ada error. Oke, di sini ada error. If new month budget counts next month at this end of month current month. Dan di sini untuk ngasih tahu ketika kita ngeset dari set new month ini bakal menambahkan satu hari sehingga mendapatkan bulan selanjutnya. So ini harusnya kita bisa ganti aja menjadi current month budget. Mungkin namanya kayak kurang pas kalau gitu ya, current month budget, cuma kita akan pakai dulu aja buat sekarang dan kita akan hapus dulu ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada set current month. Jadi maksudnya misalnya kita klik ini terus kita bilang bahwa kita udah berada di bulan baru, maksudnya berarti ada gajian. Berarti misalkan Oktober pindah jadi November, maka kita ingin untuk ngeset current month-nya jadi next month, sehingga ini jadi current month dari Oktober menjadi November. So kita lebih ke notify aja kali ya. Maksudnya ketika kita klik ini, kita notify ke atas bahwa ini ada perubahan. Tapi kita lihat sini bahwa ini state. Yang tadi kita mikir jadi state, kayaknya better nggak apa-apa jadi props aja. Oh, state-nya ini gara-gara buat formnya ya. Ini soalnya di sini ada form. So ini state-nya buat form, saya seems nggak masalah. So di sini set current month, jadi misalkan ketika kita pengen new month, bikin month baru,
kita perlu untuk ngasih tahu ke atas, ngasih tahu ke parentnya bahwa oh ini ada perubahan pada bulan, jadi kita udah masuk bulan baru, tolong updatein semua data yang ada di atas ini. Dan jangan-jangan expense-nya juga bisa berubah juga dan sebagainya. So at least kita bakal lebih ke ngasih tahu aja. Jadi kita bakal bikin props baru. Props baru berupa on set new month. Dan ini kayaknya nggak masalah. Tapi kita di sini ngasih tahu month selanjutnya apa. I believe itu nggak terlalu penting. Kita bisa void aja. Jadi maksudnya ketika kita klik ini set new month, maka dia otomatis masuk ke bulan selanjutnya. Jadi nggak perlu kita specify dari bulan selanjutnya itu apa, at least di komponen ini. Jadi kita bisa onset new month aja, onset new month. Dan yang kita kirimkan onset kita ganti ini jadi onset new month. Kita ngasih tahu ke parent bahwa oh ada dari user ngasih tahu bahwa kita udah berpindah bulan dari gajian sebelumnya sampai gajian selanjutnya. So kita hapus ini. Di sini masih ada 2 error. So kita lihat error dulu apa. Cannot find current month. Format current month kita ganti aja berarti jadi current month budget dot month. Dan kita lihat ada error terakhir di sini. So kita lanjut tadi ke errornya. End of month, format, add days, end of month, enter the budget for the next month. Oke, kita pengen ngasih tahu bahwa ini berubah ke next month. So let's gunain tadi current month budget dot month. Should be fine sekarang. So kita save dan refresh. Harusnya dia tidak ada kesalahan lagi di sini. Oke, lanjut. Kita lihat lagi apakah ada responsibility yang terlalu banyak yang diambil sama komponen ini. Mungkin kita akan hapus saja ini. Let's just hapus ini. Lalu kita lihat bahwa di sini new month budget untuk ngasih tahu new month. Jadi intinya ini lebih ke yang tadi, ke buat form yang di sini. Dan ini emang kita jadiin state. Sengaja tadi mau ini warna hijau. Yang ini. Selanjutnya new expense juga ini form yang ini, so itu nggak ada masalah. Filtered expense, oke ini juga masalah kita perlu ngirim ini dari atasnya. Sepertinya, oh tapi nggak masalah sih. Ini masih oke, current budget, expenses, filter. Cuma saya pribadi ini, jadi kan ini beda nih antara dua ini, antara yang ini, sama yang ini fix, yang atas ini fix. Sementara yang ini dynamic. Maksudnya apa? Ketika saya ubah-ubah ini previous day dan next day, saya pindah ke hari sebelumnya sampai sekalipun dipindah ke hari sampai Januari atau Desember tahun lalu, maka seharusnya ini tetap ini berubah-ubah, tapi ini tetap fix. Karena ini cuma care terhadap current days doang, current month, monthly budget sama daily pool budget, sehingga ini fix sama ini dynamic. Seharusnya expenses ini nggak dikasih oleh current month budget, tapi dia terpisah tersendiri. Oke, so let's just mungkin hapus ini dulu. Lalu kita expenses. Kita expenses. Seperti ini. Dan selanjutnya tadi kita filter expenses, harusnya nggak ada filter expenses. Dan kita lihat dulu ini filter expenses dipakai di mana. Nah, di sini daily total. Oke, daily total ini berarti yang ini kelihatannya. Oh, daily total yang ini. Oke. So, ya kita kasih aja di sini berupa expenses. Untuk sekarang kita biarkan seperti ini, sekalipun ini nggak ideal. Filter expenses, apakah ada lagi instance dari filter expenses? Ada. So kita gunakan di expenses. Kita lihat apakah ada filter expenses lagi, nggak ada. So ini harusnya bisa kita ganti jadi expenses. Dan ini kita bisa hapus.
Jadi sekarang expensesnya udah dikirim, responsibility-nya keluar, dan daily budgeting komponen dari rootnya. Sekarang kita udah bisa harusnya expenses ini kita hapus, dikarenakan again yang ini harusnya fix dan ini dynamic. Jadi kita bisa refactor ini keluar. Oke, kita pindahin aja. Cons expenses sama dengan dummy expenses. Lalu kita kirimkan ke sini expenses. Kita save. Selanjutnya sini ada error on set Newman. Yang set Newman ini buat apakah? Set Newman. Oh, ini ketika ini ya, on set Newman. Oke. Terus sekarang kayaknya nggak masalah misalkan kita dummy-in aja. Jadi maksudnya nggak beneran ada functionalitas itu. So kita bisa insert Newman sama dengan ini. Kita void-in aja. Yang penting TypeScript nggak komplain dulu. Nah, sini ada error dikarenakan calculate daily budget sini undefined karena budgetnya kita hapus. Dan seperti ini. Dan kita lihat errornya menghilang. Dan sini kita lihat jelas ada error dan kita bisa menghapus saja expenses dari type-nya. Kita save, harusnya nanti itu akan menghilang sendiri ada errornya. Dan di sini kita lihat bahwa sekarang kita bikin independen nih antara mengirimkan current budget sama expensesnya. Jadi seharusnya misalnya kita klik-klik ini maka expensesnya nggak bakal berubah. Dikarenakan apa? Karena again ini harusnya kita bikin sebagai dynamic dan berbeda sama ketika yang di sini ini fix. Jadi sekalipun kita pindah-pindah ini dia nggak bakal berubah sama sekali. Dan sehingga misalkan ini kita klik previous days, harusnya nanti kita bakal request ke database untuk meminta data baru untuk expenses dari previous day. Jadi mungkin kita perlu menambahkan on change date. Kita di sini harusnya ada date ya, daily budget set Newman. Di sini nggak ada, selected date di sini. Oke, so basically di sini perlu ada selected juga, default selected date sama dengan date, default selected date, ini menjadi default selected date. Default selected date. Default selected date. Dan selanjutnya kita bisa lihat di selected date. Set selected date next month. Set selected date. Kita lihat dulu set selected date. Ini ada subday. Oke, ini buat nambahin hari ke hari sebelumnya dan ini nambahin hari ke setelahnya, ke hari setelah hari ini. Oke. So that seems fine. Cuma jelas karena kita misalkan ketika kita ngubah selected date, nah kita pengen ngasih tahu ke luar dari komponen ini, alias ke root atau ke API atau kemanapun itu, untuk ngasih tahu bahwa ini bisa jadi expense-nya perlu berubah. Sehingga kita perlu ada cara untuk notify. So on selected date change, kita ngasih tahu change-nya ke mana. Terus ini on selected date change. Di sini mungkin kita perlu tambahkan. Di sini kita bikin ini ya di sini. Cons set selected date. Dan di sini kita tambahin date. Nah, dari situ kita set selected date. Nah, untuk yang ini kita ubah set selected date state mungkin. Yang penting beda aja. Nah, sini kita ganti set selected date state dan on selected date change. Jadi kita ketika ada perubahan dari date, kita ngubah state yang di dalam internal komponen kita dan juga kita ngasih tahu keluar bahwa ini ada perubahan terhadap state-nya. Kita lihat sini ada error invalid time value. Di sini errornya di mana? Kayak format. Kita lihat dulu apakah ada error di at least di type dulu mungkin ya. Sini ada error daily budgeting.tsx 153.
mungkin yang ini. Oke, selected date-nya mungkin gara-gara kita nggak ada default ya. Oke, kita defaultin dulu aja. I believe default selected date sama dengan current date. Nice. Terus on selected date change, mungkin kita bakal console.log dulu aja. Date, dan kita console.log date. Kita save. Dan misalkan kita refresh. Nah, sekarang ketika kita inspect, lalu kita pencet previous days, harusnya ketika di konsol kita akan pindah hari. Sini ada sedikit error, saya juga nggak tahu kenapa, cuma intinya kita lihat sini, ini berpindah hari, previous day keempat, dan misalnya kita ganti yang ini harusnya juga diganti menjadi 17 Oktober, dan kita lihat berhasil. Oke, selanjutnya tinggal sedikit lagi kelihatannya. So di sini delete total ini masih nggak masalah. Di sini ada Newman budget. Di sini yang di atas ini kita udah run through, dan yang ini tinggal Newman budget. So ini masih nggak masalah, kita ngehandle di dalam komponen ini. Lalu detail total itu yang di sini sepertinya, dan ini menghitung seluruh expenses ini kayaknya masih nggak masalah, sekalipun idealnya mungkin kita keluarin aja logiknya. Cuma untuk current case kayaknya nggak terlalu urgent untuk kita ganti untuk yang hitung dari daily total dari komponen itu aja, dari komponen ini yang menghitung dari daily total. Nah, sekarang kita perlu meng-care terhadap handle at expense. Nah, sekarang handle at expense ini berarti kan ketika ada penambahan dari expense, kita pengen ngasih tahu ke atas, dikarenakan sekarang yang mengirimkan expenses itu ke di parent komponennya. Jadi kita bisa tambahin di sini on at expense void, kita kasih di sini on at expense, kita ensure bahwa on at expense itu ke handle di sini. Expense, oke. Seems fine, seperti ini. Amount, date, kategori. Ya, kelihatannya benar semua. Dan mungkin ya ini ada naming yang oke sebenarnya, handle at expense. Jadi misalkan kita pengen manggil internal dan eksternal, kita bisa pakai handle aja. Jadi sini kita bisa ganti handle selected date. Dan ini juga kita jadi tetap samain kayak tadi, yaitu set selected date. Oke, lebih jelas kayak gini. On selected date change. Ke sini ada kesalahan lagi, yaitu on set Newman. Ini perlu ketika kita set Newman, kita perlu ngasih budget pada bulan tersebut berapa, ngasih tahu. So kita bisa nambahin number di sini. Terus kita sini budget for Newman. Kita lihat on set Newman. Di sini perlu kita ngasih Newman budgetnya berapa. Nah, kelihatannya terakhir yaitu adalah handle expense. Ini jelas kita perlu handle. Jadi kita udah tambahin on at expense. So kita bisa handle di parent komponennya. On at expense, kita bisa console.log, tapi untuk yang ini kita beneran bisa juga lakuin dengan kita ganti ini menjadi set expense. Dan ini kita ganti jadi use state. Use state, domain expense, seems fine, expenses. Terus kita set expense menjadi ada expense baru. Oke, jadi misalkan kita tambahin di sini amount-nya misalkan 50.000, mungkin beli bakso mungkin. Kita tambahin food, kita add, harusnya bertambah ke paling bawah dari expensesnya. Dan again, dikarenakan ini belum kita urus dari previous day dan next day, dia masih akan tetap bertahan seperti ini. Jadi nanti kita perlu mengurusnya. Ini yang selected date change, ini belum kita urus soal yang ini. Bagian yang ini belum kita ganti. Ketika kita mengganti date, kita seharusnya juga mengganti expense-nya.
Selanjutnya kita akan lihat sini ada error. Errornya mengatakan bahwa argument of type string is not assignable to parameter of type number. Jadi intinya di input ini, input set Newman ini kelihatannya outputnya berupa string. Jadi kita bisa ganti aja menjadi number dengan kita lakukan number dalam kurung seperti ini. Nah selanjutnya mungkin saya ingin menambahkan satu fitur, yaitu saya ingin memfix bug, yaitu adalah ketika previous dan next day seperti ini, saya ingin untuk dia mengatur expensesnya hanya untuk ke tanggal yang ada di sini. Dan selanjutnya, dan kita bisa lihat bahwa ketika kita lihat expense, tab expense itu kan sini ada tanggalnya, ID, date, kategori, amount, dan description. Jadi kita di sini sebenarnya bisa aja langsung dot filter, dan kita bisa langsung dot filter dari current date-nya. Misalkan sini expense return, dan sini kurang lebih benar kecuali tinggal ditambahin expense.date .getDate seperti ini, sehingga kita melihat dari getDate adalah tanggal, month itu bulan, dan full year misalkan disama semua, current date dengan .getDate sama expense.getDate seperti ini, maka kita hanya ngefilter cuma yang itu aja. Sini ada bug dikatakan, ya ini terkadang suka bug kalau misalkan kita bisa fix, tinggal pakai save ulang, atau mungkin kita bisa reload dari datanya dari servernya. Dan tadi hanya error sedikit aja. Dan selanjutnya di sini kita tinggal untuk memastikan bahwa current date ini bisa berubah-ubah. Kita lihat bahwa current date ini nggak berubah-ubah dikarenakan dia string, dia isi konstan yang berada di luar dari komponen kita, sehingga kita bisa langsung aja bikin di sini const current date, set current date, use date, new date. Jadi kita bisa untuk set dari default dari current date itu adalah tanggal hari ini. Selanjutnya current date sudah, tinggal kalau misalkan on selected date change, kita ubah current date-nya ke sana. Jadi kita bisa ganti aja di sini set current date menuju date-nya. Kita save dan kita coba untuk previous day, dan kita lihat misalkan balik lagi 11, harusnya kembali lagi ke tanggal 11 yang sudah berisikan banyak expense. Dan mungkin kita coba dulu aja, misalkan di sini 50.000, deskripsinya tes, dan mungkin kategorinya entertainment, mungkin add aja. Kita lihat dia berhasil, kita coba apakah misalkan di tanggal 10 dia berhasil juga. 50.000, tes lagi, kita ganti transportation, add, dan kita lihat ia juga berhasil.